Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika yang baru mengenai KPK dan FPB. Sebelumnya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang kelipatan dan faktor. Sebelum memulai pembelajaran matematika hari ini, siapkan terlebih dahulu buku paket matematika, buku tulis matematika, dan alat tulis untuk mencatat materi yang penting hari ini. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah mengetahui tentang kepanjangan KPK dan FPB? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Biasanya digunakan untuk menentukan jadwal liburan, menghitung orbit planet, dan menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom. Kemudian FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Biasanya digunakan untuk menyederhanakan pecahan, menentukan potongan kain terbesar, pembagian kue sama banyak ke beberapa bagian, dan lain sebagainya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang kelipatan. Menentukan kelipatan suatu bilangan, menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Yang kedua, kita akan belajar tentang faktor. Menentukan faktor suatu bilangan dengan metode tabel, dan menentukan faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Materi pertama, kelipatan. Kelipatan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kamu bisa membukanya juga pada buku paket matematikamu halaman 52 sampai 55. Perhatikan gambar dan soal cerita berikut ini. Lisa mengikuti les matematika setiap 3 hari sekali. Apabila tanggal 1 September Lisa mengikuti les, tanggal berapa lagi dia akan les matematika? Mari kita jawab bersama-sama menggunakan teknik kelipatan. Karena Lisa mengikuti les setiap 3 hari sekali, maka kita akan mencari kelipatan dari angka 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 5 sama dengan 15. 3 kali 6 sama dengan 18. Tadi kelipatan merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi untuk mencari kelipatan 3, kita mencari perkalian 3 dari 1 sampai angka yang diinginkan. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Jadi, Lisa mengikuti les matematika di bulan September pada tanggal 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kita coba latihan soal berikutnya. Tentukan kelipatan bilangan berikut ini. Yang pertama, kelipatan 5 yang kurang dari 50. Kelipatan 5 kurang dari 50 adalah 5 tambah 5, 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20, tambah 5, 25, kemudian 30, 35, 40, dan 45. Kedua, kelipatan 13 yang kurang dari 100 adalah 13 tambah 13, 26, 26 tambah 13, 39, 39 tambah 13, 52, 52 kemudian ditambah 13 lagi 65, 78, dan 91. Selanjutnya, kelipatan 20 di antara 26 dan 82. Kita cari dulu kelipatan 20 ya. 20 dikali 1 terlebih dahulu. 20 dikali 1 sama dengan 20. 20 kali 2 sama dengan 40. 20 kali 3 sama dengan 60. 20 kali 4 sama dengan 80. 20 kali 5 sama dengan 100. Kita mencari kelipatan 20 atau hasil perkaliannya tadi antara bilangan 26 dan 82. Jadi yang terpilih adalah
40, 60, dan 80. Kemudian kelipatan 9 di antara bilangan 12 dan 25. Kita mengalihkan angka 9 itu dari angka 1 terlebih dahulu. 9 kali 1 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 18. 9 kali 3 sama dengan 27. Kita cari hasil perkalian 9 tadi di antara bilangan 12 dan 25. Yang antara 12 dan 25 hanya angka 18. Jadi kelipatan 9 antara 12 dan 25 adalah 18. Sekarang kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh yang pertama, coba kita mencari kelipatan persekutuan dari 3 dan 9 yang kurang dari 20. Sebelumnya kita mencari terlebih dahulu kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 9. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari bilangan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, dan seterusnya. Sekarang kita mencari kelipatan dari 3 dan 9 yang sama atau yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Tetapi yang masih kurang dari 20 ya, yaitu 9 dan 18. Jadi kelipatan persekutuan 3 dan 9 yang kurang dari 20 adalah 9 dan 18. Contoh yang kedua, kelipatan persekutuan dari bilangan 15 dan 20 yang kurang dari 150. Kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 15 dan 20. Kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari bilangan 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari bilangan 15 dan 20 adalah 60 dan 120. Ingat ya, yang masih kurang dari 150. Jadi, kelipatan persekutuan 15 dan 20 yang kurang dari 150 adalah 60 dan 20. Materi yang kedua adalah faktor. Bilangan A disebut faktor bilangan B apabila bisa membagi habis bilangan B. Kamu bisa mempelajarinya juga pada buku paket matematikamu halaman 48 sampai 51. Mari kita menentukan faktor dari 6 menggunakan metode tabel. Pertama, kamu buat tabel seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita mulai dari angka 1. Hasil perkalian 1 yang menghasilkan angka 6. Jadi perkalian 1 adalah 1 kali 6 yang hasilnya adalah 6. Kemudian ke angka 2. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Apabila kita bergeser ke tabel sebelah kanan, maka sudah berlanjut ke angka 3. Jadi kita berhenti sampai angka 2 itu saja. Karena sudah saling berkesinambungan antara angka 1, 2, 3, dan 6. 6 merupakan hasil kali dari 1 kali 6 dan 2 kali 3. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 karena keempat angka tersebut bisa membagi habis angka 6. Kedua, tentukan faktor dari 20. Perkalian 20 yang menghasilkan angka 20 adalah 1 kali 20, 2 kali 10. Karena 3 tidak bisa membagi angka 20 ya, kita lanjut ke angka 4. 4 dikali 5 hasilnya 20. Karena sudah berkesinambungan, kita berhenti di angka 4. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4,
5, 10, dan 20 karena angka-angka tersebut dapat membagi habis bilangan 20. Tentukan faktor dari 100. Kita mencoba mencari beberapa bilangan yang bisa membagi habis bilangan 100. 100 dibagi 1 hasilnya adalah 100. Jadi kita tuliskan hasilnya di kolom sebelah kanan. Kemudian 100 dibagi 2 hasilnya 50. 100 dibagi 3 karena tidak bisa berarti bukan faktornya. Kemudian 100 dibagi 4 bisa hasilnya adalah 25. 100 dibagi 5 bisa juga hasilnya adalah 20. Karena 6, 7, 8, dan 9 tidak dapat membagi habis bilangan 100, maka bilangan-bilangan tersebut bukan faktor dari 100. Kita lanjutkan ke angka 10. Karena 100 bisa dibagi habis 10, hasilnya adalah 10, maka sampai 10 inilah faktor dari 100. Kita berhenti di angka 10. Kemudian kita tuliskan semua angka yang ada pada tabel tersebut, yaitu angka 1, 2, 4, 5, 10 dituliskan satu saja, 20, 25, 50, dan 100. Bilangan itulah yang merupakan faktor dari 100. Kita lanjutkan tentang faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh soal yang pertama, coba kita cari faktor persekutuan dari 25 dan 100. Kita mencari terlebih dahulu faktor dari bilangan 25 dan bilangan 100 menggunakan tabel faktor. Yang pertama, faktor dari 25 dimulai dari 1, 25 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Karena 25 tidak dapat dibagi habis oleh angka 2, 3, dan 4, jadi kita langsung membaginya dengan angka 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Jadi faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Selanjutnya kita mencari faktor dari 100. Yang pertama, 100 dibagi 1 hasilnya 100. 100 dibagi 2 hasilnya 50. 100 dibagi 3 tidak bisa dibagi habis. 100 dibagi 4 hasilnya 25. 100 dibagi 5 hasilnya 20. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Jadi faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Faktor yang sama adalah 1, 5, dan 25. Sehingga faktor persekutuan dari 25 dan 100 adalah 1, 5, dan 25. Contoh soal yang kedua. Faktor persekutuan dari 36 dan 64. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 36 dan 64 menggunakan tabel faktor. Faktor dari 36. 36 dibagi 1 hasilnya 36. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 36 dibagi 3 hasilnya 12. 36 dibagi 4 hasilnya 9. 36 tidak dapat dibagi habis oleh 5. 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 5 tidak ya, jadi 6, 9, 12, 18, dan 36. Kemudian faktor dari 64. 64 dibagi 1 hasilnya 64. 64 dibagi 2, 32. 64 dibagi 3 tidak dapat dibagi habis. 64 dibagi 4 ya, tadi hasilnya 16. 64 dibagi 5, 6, 7 tidak dapat dibagi habis. Jadi 64 dibagi 8 hasilnya 8. Faktor dari 64 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64.
Faktor persekutuan dari 36 dan 64 adalah 1, 2, dan 4 karena bilangan tersebut adalah faktor yang sama dari 36 dan 64. Supaya anak-anak lebih memahami tentang materi kelipatan dan faktor hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal pada buku paket matematikamu. Ayo mencoba halaman 54. Sebagai latihanmu sebelum kamu mengerjakan kuis hari ini. Tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan kuis pada kuisis yang dibagikan oleh guru kelasmu masing-masing. Pastikan anak-anak sudah siap dan belajar terlebih dahulu, supaya ketika mengerjakannya nanti dapat memperoleh hasil yang maksimal. Semangat anak-anak! Terima kasih anak-anak karena sudah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga anak-anak semakin memahami tentang faktor dan kelipatan dalam bab FPB dan KPK. Sampai bertemu pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.